Ibu Ani Parmila. Beliau adalah guru produktif APHP di SMKN Pertanian Kota Serang. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, yaitu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Terima kasih Bu Nenek. Oke, baik, untuk tujuan pembelajaran karena saya di sini memegang mata pelajaran produktif APHP, kebetulan untuk pembelajaran nanti saya akan melakukan pengolahan produksi selai nanas ya, selai nanas. Nah, tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu adalah melakukan proses produksi pengolahan hasil nabati dan penilaian mutu produksi pengolahan hasil nabati. Seperti itu Ibu tujuannya. Baik. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan observasi? Baik Ibu, untuk area pembelajaran yang saya lakukan di pengembangan di sini saya melakukan yaitu ada penilaian keterampilan, pengetahuan dan sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan yang saya lakukan itu adalah saya melakukan penilaian pretest dan post-test. Nah, pretest itu dilakukan sebelum saya melakukan praktek atau sebelum melakukan pengolahan. Nah, kemudian pretest, nah saya melakukan setelah praktek. Jadi untuk mengetahui bahwa siswa itu sudah memahami atau belum apa yang akan dilakukan pada saat nanti praktek, seperti itu Ibu. Kemudian untuk keterampilan dan sikap, nah itu dilakukan pada saat melakukan pengolahan atau pada saat praktek, seperti itu Ibu untuk area pengembangan pembelajaran. Baik, jadi area yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Iya. Keterampilan siswa. Kemudian rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dilihat dari strategi metode atau metode pembelajarannya seperti apa Ibu? Baik. Untuk strategi yang dipersiapkan itu adalah saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, jadi project based learning atau di bahasanya PJBL seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan PJBL? Karena PJBL itu siswa lebih termotivasi, lebih semangat karena siswa itu bisa melakukan pengolahan dari mulai persiapan bahan sampai menghasilkan suatu produk. Nah, jadi mereka senang bisa menghasilkan suatu produk dan layak bisa dikonsumsi seperti itu. Baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi PJBL ya, menghasilkan suatu produk. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas atau di dalam kelas Bu? Baik, terima kasih. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan laptop, kemudian Infobus, kemudian PPT, kemudian modul ajar, kemudian LKPD, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya untuk PPT kita gunakan untuk di kelas, nah sedangkan LKPD kita gunakan pada saat nanti praktek di lab APHP, seperti itu Ibu. Dan kira-kira kapan ya Bu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, baik, terima kasih untuk pembelajaran. Saya akan melakukan pada saat nanti hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, seperti itu Bu. Baik. Jadi nanti hari Jumat depan ya Bu ya di kelas Di kelas 12 APHP. jam mungkin jam pagi ya. Iya, jam pagi. Saya akan
akan didampingi oleh PP Bu, pendamping praktik nanti ya Bu ya. Kemudian begitu ya Bu ya, nanti ada pendampingnya. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya baik, terima kasih Bu Nenek. Mungkin hari ini alhamdulillah kita sudah percakapan masih untuk untuk mempersiapkan pembelajaran yang saya dapatkan. Saya bisa mendapatkan gambaran ya terkait rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dan media yang saya akan gunakan pada saat nanti pembelajaran seperti itu. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya percakapan observasi ini, dan sampai ketemu lagi ketika pelaksanaan pembelajaran di hari Jumat. Dan demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di observasi kelas itu ya, dan percakapan di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Safei, Hadir. Aldi Septiansa, Hadir. Amelia Mufaujia, Hanifah, Junita Sari, Revina Valencia, Lucy Latifah, Maratu Solihah, Nite Drisiska, Rodatul Atfal, Nur Aulia Ika, Nurul Alia, Ismayanto, Hadir. Roji, Hadir. Sapuro, Siti Musfiro, Suherdi. Hadir. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk hari ini pertemuan mata pelajaran produksi hasil nabati. Hadir semua ya. Ibu ucapkan kepada ibu semuanya terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa bersama ya sebelum pembelajaran. Silahkan. Belajar. Empat ya. Nanti ditulis ya di sini ya empatnya. Apakah ada kesulitan untuk mengerjakan tugas? Ada PDF tidak ya? Bisa ya. Berarti mulai dari awal semua. Oke, sip. Bisa. Ini kelompok berapa? Oke, sambil diskusi ya, diskusikan hasilnya seperti apa ya, sambil apakah ada kesulitan? Enggak ada, bisa ya, dikerjakan. Kirim aja ya. Silakan apa? Enggak apa-apa. Dikirimkan. Sudah nomor 1 sudah. Kita Oke, silakan ya untuk yang lainnya, kelompok lainnya diperhatikan. Nanti silakan sesi pertanyaan hanya 1 pertanyaan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami.
3 pencucian, 4 penghancuran, 5 pemasakan, dan 6 pengemasan. Kemudian ada diagram alir yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Nanas, pengupasan, pengotoran, pencucian, penyegaman, penghancuran, campuran, ditambah gula dan pektin, pemasakan, pengemasan selai nanas. Dan yang berikutnya terakhir ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD ya, LKPD 1 pertemuan pertama ya. Jadi ucapan terima kasih. Mungkin tadi ada beberapa evaluasi ya. Kayak misalnya contohnya yang pertama itu dari mungkin bahasa penulisan alat ya. Nah, penulisan alat itu harus jelas ya. Jadi kalian itu tadi ada yang menuliskan bahwa alat yang digunakan itu kayak misalnya spatula. Spatula itu kan bahasanya itu sebenarnya spatula ataupun pengadu, tapi kalian menuliskan kode ya. Nah, kemudian bahasa yang misalnya uji kekentalan ya. Nah, uji kekentalan itu sebenarnya ada dua ya, yaitu ada uji kekentalan modern dan tradisional ya. Kalau tradisional itu seperti yang biasa kita lakukan, biasanya kita menempatkan air pada wadah, kemudian nanti hasil dari pemasakan itu kita masukkan sedikit ya menggunakan sendok. Kemudian kalau misalnya udah itu berarti kekentalannya belum siap ya, jadi belum matang gitu. Kalau misalnya secara modern itu biasanya kita menggunakan alat yang namanya refraktometer ya. Ada alatnya, itu adalah alat uji kekentalan itu menggunakan alat refraktometer. Jadi kita masukkan sedikit sesuai nanas yang sedang dimasak ke pada alat uji refraktometer. Kemudian kita lihat kalau misalnya ukurannya sudah mencapai 60 atau 65 itu sudah mencapai, berarti sudah uji kekentalannya sudah matang seperti itu ya. Nah, kemudian evaluasi lagi dari ibu ya, dari hasil tugas Hanifah hadir, Junisa Sari hadir, Levina Valencia hadir, Susi Latifa hadir, Maratu Soliha hadir, Ite Disiska Raulatul Anfal hadir, Nur Auliadika hadir, Nurul Alia hadir, Ismayanto hadir, Roji hadir, Sapuro hadir, Siti Musniro, Suherdi, Roji ya, Roji. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan kedua ya. Alhamdulillah hadir semua ya untuk kali ini. Ucapan kalian tadi sudah mengenal yang namanya buah-buahan ya, jenis buah-buahan. Nah, yang kita gunakan ini adalah buah nanas, digunakan untuk pembuatan selai nanas ya. Jadi diawetkan karena karakteristik buah nanas itu adalah mudah rusak ya. Bagaimana caranya supaya kita punya olahan makanan atau minuman yang bisa tahan lama ya, karena kita buah nanas tidak bisa bertahan lama ya, seperti itu. Makanya ditambahkan dengan itu pengawetan menggunakan bahan gula ya, bahan gula. Oke, sebelum ke gula ya, kita ke asesmen pertama dulu ya. Pernahkah kalian membuat selai nanas? Pernah tidak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Gitu. Mungkin kalian pernah di rumah ya membantu orang tua gitu. Ada yang orang tuanya mungkin membuat selai nanas, cuma mungkin tidak ada tambahan pektin ya. Cuma hanya mungkin buah
buah nanas saja dan mungkin gula ya. Kemudian pernahkah kalian mencoba selain nanas untuk dikonsumsi? Pernah nggak? Pernah. Dari mana? Beli. Selanjutnya adalah masalah yang kami dapatkan yaitu saat pengupasan buah nanas. Di bagian dagingnya ada sedikit yang busuk sehingga kita menambahkan daging buah nanas agar mendapatkan timbangan 300 gram yang pas sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil organolepti kami mendapatkan bahwa daya oles selai kami bagus, rasanya manis dan sedikit asam yang pas, aromanya wangi dan wangi khas buah nanas, lalu teksturnya lembut dan mata nanasnya hampir tidak terlihat atau bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Alhamdulillah ya hari ini kita sudah selesai praktek. Mungkin evaluasi dari Ibu, mungkin tadi dari hasil yang kita praktekkan, mungkin tadi kalian sudah memilih bahan baku yang benar ya, yang Ibu perhatikan. Kemudian ada lagi bahan tambahan ya, bahan tambahan yang menggunakan bahan tambahan pektin ya sebagai membantu untuk pengentalan ya seperti itu, pengentalan dan rasa juga. Nah kemudian tadi mungkin ada beberapa masalah kayak mungkin ada yang agak busuk, ada yang kesulitan mungkin tadi pada saat pengupasan ya. Nah itu mungkin kalian bisa mengatasi tadi ada jawaban mengatasinya seperti apa ya, dengan cara kalau misalnya busuk kan dengan cara dibuang ya, jadi tidak dimanfaatkan. Nah kemudian ada lagi tadi kalian kan menggunakan gula ya, gula itu sebagai pemanis, selain sebagai pemanis gula juga sebagai pengawet ya, tadi yang seperti di pertemuan pertama tadi menggunakan gula. Kemudian ada uji organolepti, tadi kalian sudah mulai dari rasa, kemudian tekstur ya, kemudian mulai dari aroma ya, kemudian daya oles dan tadi sudah mencoba ya rasanya seperti apa. Jadi rasanya apa? Enak. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Prakteknya alhamdulillah semuanya tidak ada. Praktek hari ini tidak ada yang gagal ya, tidak ada yang gagal. Alhamdulillah semua berhasil ya dari kelompok 1 dan kelompok 4. Mungkin tadi ada kekurangan sedikit saja, mungkin pada saat pengupasan itu tidak ada yang kelompok ini ada yang kurang bersih ya, ada sedikit mungkin kulit yang masih ada. Contohnya kayak misalnya ada seperti sedikit ya, misalnya seperti itu pada saat pengupasan. Tapi kalau misalnya ini tidak ada yang mengisal ya, jadi semua berhasil. Oke, kasih aplaus ya untuk kita. Oke, sebelum ditutup mungkin kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Menjelang melihat kita baca doa dari mati mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam.
Misalnya kalau satu nanti disimpan di sini ya. Nomor satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Kalau dikasih waktu ya, ini makan 5 menit aja ya. 5 menit ya. Jadi 5 menit ya. Dan 5 menit ya. Kamu tadi selama dari awal praktik tadi ya sampai akhir ini kira-kira ada nggak kendalanya di mana misalnya pengepasan ya pada sama jadi membersihkan matanya ya nggak apa-apa ditulis aja cara mengatasi bagaimana ya mungkin nanti bisa ditambahkan dengan alat untuk mengemas untuk mempermudah. Terima kasih. Mungkin kalian bisa mengatasi dari ada jawaban mengatasi seperti apa ya dengan cara kalau misalnya busuk kan dengan cara dibuang ya jadi tidak dimanfaatkan. Nah kemudian ada lagi tadi kalian kan menggunakan gula ya gula itu sebagai pemanis. Selain sebagai pemanis gula juga sebagai pengawet ya tadi yang seperti ini pertemuan pertama tadi menggunakan gula. Kemudian ada uji organolet. Tadi kalian sudah mulai dari rasa, kemudian tekstur ya, kemudian mulai dari aroma ya, kemudian daya oles dan tadi sudah mencoba ya rasanya seperti apa. Jadi rasanya apa? Enak. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Prakteknya alhamdulillah semuanya tidak ada. Praktek hari ini tidak ada yang gagal ya, tidak ada yang gagal. Alhamdulillah semua berhasil ya dari kelompok 1 dan kelompok 4. Mungkin tadi ada kekurangan sedikit saja, mungkin pada saat pengupasan itu tidak ada yang kelompok ini ada yang kurang bersih ya, kurang bersih ada sedikit mungkin kulit yang masih ada. Contohnya kayak kita ada sedikit ya misalnya itu pada saat pengupasan. Tapi kalau misalnya ini tidak ada yang mengkristal ya, jadi semua berhasil. Oke, kasih aplaus ya untuk
Marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Tetap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Neneng Surdini, calon guru penggerak angkatan 9. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Ani Pamila. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemudian saya ditemani juga dengan pengajar praktek saya, Bapak Saprudin. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bisa dimulai mungkin ya Pak ya? Boleh bisa. Baik Pak, kebetulan saya di sini sebagai observer, di mana Bu Ani yang supervisinya. Kami akan melakukan pasca observasi. Baik Pak Ani, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan yang terkait pasca observasi di sini. Bagaimana Bu perasaan setelah melaksanakan observasi dan melaksanakan observasi tersebut? Oke, baik. Baik Ibu, pada mulanya saya merasa seperti diawasi ya, atau dipantau oleh teman sejawat saya ya, pada saat observasi. Namun setelah menjalani proses, saya merasa justru memiliki rekan diskusi yang sangat membantu saya melihat hal-hal yang tidak mampu saya jangkau secara pribadi dan menjadi rekan yang mampu mendorong saya untuk memaksimalkan potensi diri yang dapat saya kembangkan dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Dia juga pasangan kejujuran ada, tapi ada ini kita bisa lebih rileks. Kemudian ada yang saya tanyakan itu, apakah pembelajaran yang dilakukan itu telah mencapai tujuan pembelajarannya? Terus langkah-langkah dalam pembelajaran itu disusunnya sesuai tidak sih dengan RPP atau modul ajar yang dibuat? Iya baik. Secara menyeluruh rangkaian pembelajaran telah mengikuti modul ajar dan sesuai langkah-langkahnya dengan inovasi dalam pembelajaran. Apakah ada hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran yang dilakukan? Baik Ibu, untuk hambatan paling utama adalah masih terdapat siswa yang pasif dan sulit untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Hal positif apa nih yang dilakukan dalam pembelajaran? Hal positif yang saya ambil pada saat pembelajaran, jadi murid memberikan respon yang positif atau umpan balik terhadap pesan yang disampaikan dan mampu membuat output sesuai yang diarahkan. Seperti itu Ibu untuk hal positifnya. Apakah ada peningkatan itu yang dirasakan Ibu dalam pembelajaran baik di kelas ataupun di lab? Ya Ibu, kalau pelajaran produktif pasti ada di lab, jadi sebelum berjalan asal di lab ada di kelasnya. Bagaimana? Apakah ada peningkatan yang dirasakan oleh Ibu dalam pembelajaran tersebut? Ya, pada saat pembelajaran yang saya rasakan itu ada peningkatan ya. Jadi untuk meningkatkan interaksi antara guru dan murid ke arah yang positif dan siswa lebih antusias dan terdorong untuk mengikuti rangkaian pembelajaran secara mandiri. Seperti itu Ibu. Kemudian Bu, untuk rencana tindak lanjutnya nih kira-kira seperti apa Bu setelah melaksanakan observasi kemudian sampai ke observasi seperti ini? Ya, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan itu yang pertama saya akan melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari proses, konten, dan produk seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua saya akan menampilkan produk yang lebih bervariasi dengan peserta didik. Ya,
Ya, kemudian yang ketiga itu membuat RKPD interaktif. Yang keempat, meningkatkan penguasaan kelas dan laboratorium pada saat praktek. Seperti itu Ibu untuk tindak lanjut saya yang akan saya lakukan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semua rencana tindak lanjut ya terrealisasikan oleh Bu Ani ke depannya dan menjadikan pembelajarannya lebih baik lagi dan lebih tepat dan tersusun. Mungkin kita dengarkan saja ya, mungkin ada umpan balik dari Bapak pengajar praktik Bapak Sapudin. Saya persilakan Pak. Baik, Neng dan Bu Ani ya, yang sudah melakukan observasi pembelajaran terkait dengan apa ya, dengan modul ajar yang sudah Bu Ani buat dan sudah Bu Neneng observasi langsung di kelas. Tentunya saya setelah mengamati dan melihat video pelajaran yang Bu Ani yang Bu Neneng saya gitu ya, disitu saya melihat bahwa Bu Ani itu sudah luar biasa karena masalah pembelajaran, karena sudah memunculkan atau menampilkan bagaimana pembelajaran betul-betul diferensiasi di kelas. Di situ anak atau siswa coba Bu Ani aktifkan gitu ya. Jadi dia tidak ada siswa di situ yang Bu Ani abaikan, bahkan Bu Ani itu di situ menggali potensi siswa, bakat siswa dan sebagainya, sehingga siswa juga merasa kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi oleh Bu Ani oleh guru di situ ya. Kemudian mungkin hal yang wajar sekali ya ketika Bu Ani mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang terlihat aktif atau pasif gitu ya, itu hal yang wajar. Itulah tantangan seorang guru ya, bagaimana merubah gitu ya, bagaimana merubah siswa yang kelihatan pasif menjadi aktif atau siswa yang biasa menjadi luar biasa. Itulah tugas seorang guru. Dan tapi di sini saya melihat bahwa itu sangat luar biasa ya, mengajar dengan RKPD yang sudah dibuat, kemudian strategi-strateginya ya, sehingga bisa memunculkan pengembangan siswa. Ya, kayaknya sedikit sih sebagai pembaliknya, intinya luar biasa dan hebat. Bu Ani selaku gurunya luar biasa, dan juga sebagai observernya sangat luar biasa. Adapun tindak lanjutnya, mungkin untuk RKPD itu ya bisa disesuaikan atau bisa diberi klasifikasi gitu, sehingga nanti anak itu yang pasti tadi Bu ya bisa ya itu bisa lebih aktif lagi gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak BP atas umpan baliknya. Semoga ini menjadi bekal berikutnya ya Bu Ani dan berikutnya saya. Demikianlah pasca observasi kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Neneng Surtini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.